Allah lapangkan rezekinya dan mudah-mudahan Allah lipat gandakan pahala beliau dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu warga RT 9 yang dirahmati Allah, seperti biasanya kita malam ini kebetulan ada pengajian di rumah Pak Haji Aswin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz Subhan, alhamdulillah beliau mudah-mudahan sehat terus Ustaz, ya, memberikan keistiqomahan kepada kita, berwawasan keimanan, dan mudah-mudahan meningkatkan keislaman dan keimanan kita kepada Allah. Dan tentunya banyak tema-tema, materi-materi yang sudah kita terima, ya, mudah-mudahan terus nambah. Jadi bukan berarti sekarang masuk yang kemarin hilang, masuk yang kemarin hilang. Jadi mudah-mudahan nambah terus, ya, mudah-mudahan nambah terus. Ya. Nanti dijelaskan. Tanya dulu, belum ada pertanyaan. Jangan tanya dulu. Jadi gitu, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, terutama anak cucu mantu kita semuanya berikan Allah keberkahan, kesehatan, rezeki yang berkah, tercapai cita-citanya anak cucu kita, baik yang anak-anak cucu yang dekat maupun yang jauh. Mudah-mudahan selalu sehat, ya, selalu istiqomah. Baik, saya kira mungkin untuk pembuka mungkin seperti itu dulu. Nanti disampaikan oleh Pak Ustadz yang memberikan materi pada malam hari ini. Judulnya nanti akan disampaikan beliau. Saya kira mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Dalam kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan rasa syukur akhirnya Rama kemarin sidang tesis S2-nya sudah selesai. Jadi mungkin sekalian didoakan Ustaz. Semoga anak-anak kita semua, cucu-cucu kita semua juga bisa berhasil, bisa melanjutkan kehidupan dan kebahagiaan di masa depan juga, ya, Rama sama Bulan dan juga Raffi, ya. Apa temanya kemarin? Yang mana? Rama. Rama apa Rama? Disertasinya ini Ram. Ceritain dulu sedikit biar tahu. Apa itu? Sama dalilnya. Di kemarin tesisnya Bang Rama itu tentang hubungan Hizbullah sama Iran di Timur Tengah, di Lebanon. Oh, cocok. Di Timur Tengah. Jadi kemarin tuh lumayan panjang, tapi sempat dibahas sama dosen bahwa ini menarik karena biasanya penelitian kayak gini jangan dibahas dari perspektif Hizbullahnya, kalau dari Irannya udah banyak penelitiannya seperti itu. Alhamdulillah sudah diberitahu dan tinggal tambahan sedikit. Jadi doa harus dikumpulkan tanggal 4 Juli ini untuk wisuda semester ini. Seperti itu. Jadi ya semoga kita kejar rezeki. Amin. Bulan mungkin ada yang disampaikan? Yang di garasi kursinya. Ayah. Ada yang Kursinya di garasi biar kursinya di garasi buat biar ada sendera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kemarin Bang Rama sudah Ya, ngomong. sidang seperti yang disampaikan tadi. Terima kasih juga atas ucapan dan juga doa-doanya kepada Bapak Ibu. Semoga kedepannya Bang Rama bisa menyelesaikan tesisnya dengan baik dan pastinya karirnya bisa lebih baik dengan gelar yang baru dan berkah untuk ilmunya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya langsung aja. Langsung. Siap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para penyepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus sahibul bait Bapak Haji Aswin dan Ibu Ratna, yang semoga beliau berdua beserta keluarga besarnya semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan bil khusus Bapak RT, Bapak Yatsan serta warganya semoga selalu juga dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan buat Mas Rama selamat, semoga berkah ilmunya, bermanfaat ilmunya, menjadi asbab kemuliaan dan kesuksesan Mas Rama beserta istri dan keluarga, tidak hanya di dunia tapi hingga surga nanti. Amin Allahumma amin insyaallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa idz adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Qur'an itu la raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Qur'an dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Qur'an itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua, Anda semua, kita semua, agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus
bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi, dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Di tempatnya Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Di dalam Al-Qur'an di surah Al-Hasyr, surah ke-49, saya salah 59 ya. Al-Hasyr itu 59 Bu ya. Bu Nani ya. Al-Hasyr Bu Nani. 59 ya. Al-Hasyr itu 59 ya, Al-Hasyr ya. 59. Bener ya? Iya. Kalau 49 itu apa? Al-Hujurat ya. Iya. Ya wis. Al-Hasyr. Oh gitu. Al-Hasyr surah ke-59 ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hei orang-orang yang telah beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah lalu untuk hari esok, atau hendaklah setiap diri memperhatikan dunianya untuk akhiratnya. Itu tafsirnya. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Ayat ini, yang menarik dari ayat ini kata para ulama, di dalam satu ayat ada perintah takwa 2 kali. Di dalam satu ayat ada perintah takwa 2 kali. Di dalam Al-Quran, satu ayat ada perintah takwa 2 kali, hanya ada di 2 ayat saja. Yang pertama tadi yang kita baca, sebelumnya ada di surah An-Nisa ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, hingga akhir ayat. Itu perintah takwanya 2 kali dalam satu ayat. Kata para ulama, di dalam satu ayat ada perintah takwa 2 kali. Itu diantara maknanya adalah isi kandungan ayat itu sangat penting dan sangat besar pahalanya kalau kita amalkan, serta sangat besar pula dosanya kalau kita abaikan. Sangat besar pula kerugiannya kalau kita abaikan, sangat besar keuntungannya kalau kita amalkan. Cuman sayangnya banyak orang yang meremehkannya. Cuman banyak orang yang menyepelekannya. Makanya perintah takwanya sampai diulang 2 kali. Yang pertama, yang di surah An-Nisa ayat 1 itu berkenaan dengan hubungan suami istri, orang tua dan anak, serta menyambung kekerabatan. Itu An-Nisa itu. Suami istri itu kan hari-hari ketemu, sehingga seolah-olah seorang suami berbuat baik kepada istri itu kayak nggak ada pahalanya gitu. Seolah-olah seorang istri kalau berbuat baik kepada suami kayak nggak ada pahalanya, karena hari-hari ketemu.
Padahal berbuat baiknya suami kepada istri itu pahalanya besar banget. Sebagaimana seorang istri kalau berbakti pada suami itu pahalanya juga besar banget. Bukan besar, besar banget. Saking besarnya. Cuman karena hari-hari ketemu dianggap biasa gitu. Bahkan ada sebagian suami itu merasa kalau ngasih duit ke istri itu kayak nggak ada pahalanya gitu. Padahal pahalanya gede itu. Bukan cuma gede, gede pahalanya itu. Itu seperti itu. Nah, demikian juga orang tua dan anak-anak dan orang tua. Sebagian orang tua menganggap berbuat baik pada anak itu biasa aja. Padahal berbuat baik kepada anak itu pahalanya besar sekali. Sebagaimana sebagian anak karena hari-hari ketemu sama orang tua dianggap berbakti sama orang tua itu sebagai hal yang biasa aja. Padahal berbakti pada orang tua itu pahalanya besar sekali. Demikian juga ketika kita berbaik-baik kepada karib kerabat. Yang kelihatannya seperti hal yang biasa karena hari-hari mungkin kita sudah berinteraksi. Padahal dibalik berbuat baik pada karib kerabat itu pahalanya besar sekali. Nah sebaliknya kalau kita berbuat yang tidak baik, misalnya suami zalim kepada istri, istri durhaka kepada suami, orang tua zalim kepada anak, anak durhaka kepada orang tua, antar kerabat memutus silaturahim, itu kadang sebenarnya menganggap biasa aja itu. Padahal itu dosanya bukan cuma besar, bahkan besar sekali dosanya. Dia bukan cuma besar tapi besar sekali. Karena mutus rahim itu, memutus rahim. Sementara dalam hadis Bukhari Nabi bersabda qal la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidaklah masuk surga orang yang memutus rahim, kekerabatan. Kelihatannya sepele itu, tapi konsekuensinya nggak masuk surga. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Makanya saya ulang, hati-hati. Tapi kita sedang tidak membahas yang An-Nisa ayat 1, kita akan membahas di Al-Hasyr ayat 18 tadi. Apa ini tentang waktu? Al-Hasyr ayat surah ke-59 ayat 18 tadi. Ini tentang waktu. Tentang apa? Waktu. Di mana seseorang itu diperintah oleh Allah untuk melihat yang lalu untuk masa depannya. Kalau kita buka tafsirnya antara lain, hendaklah dia memperhatikan dunianya untuk kepentingan akhiratnya. Karena ingat, surga itu hanya bisa dipesan di dunia ini. Jadi harus diingat bahwa surga itu hanya bisa dipesan di dunia ini. Karena tadi saya ulang ya, hendaklah dia memperhatikan dunianya untuk kepentingan apa tadi? Akhiratnya. Maksudnya apa? Karena dunia ini tempat di mana surga itu bisa dipesan. Karena kalau kita masuk ke alam barzah, kita sudah tidak lagi bisa memesan surga kecuali dipesankan. Dipesankan maksudnya ada anak-anaknya yang mau mendoakan, sedekah jariah atas nama orang tuanya, itu dipesankan. Tapi nggak bisa pesan sendiri, sudah ke alam barzah. Nah, dia sudah tidak bisa lagi berdoa untuk dirinya sendiri. Jadi yang mungkin untuk memesan surga itu adalah ketika kita masih di dunia. Makanya kita diperintah untuk memperhatikan dunia ini untuk kebaikan kita di akhirat nanti. Saya sering sampaikan di banyak tempat bahwa Islam itu tidak mengajarkan kepada kita anti dunia. Saya ulang ya, Islam itu tidak mengajarkan kita untuk anti dunia, karena tidak ada perjalanan menuju ke akhirat kecuali melalui dunia. Dan inilah pentingnya kita memanfaatkan waktu di dunia ini. Saya ulang, inilah pentingnya kita memanfaatkan waktu di dunia ini. Karena dalam hadis Bukhari, hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat, kata Nabi, yang banyak sekali manusia tertipu. Apa dua nikmat itu? Yang pertama adalah nikmat sehat, dan yang kedua nikmat waktu luang. Maka hati-hati jangan sampai kita tertipu.
mumpung masih gagah, mumpung masih sehat, mumpung masih kuat, manfaatkan untuk banyak berbuat kebaikan yang Allah ridhoi, manfaatkan untuk menyambung hubungan baik dengan Allah maupun dengan sesama agar Allah ridho kepada kita, mumpung masih sehat. Jangan sampai kemudian sadar-sadar sudah sakit. Masih belum terlambat sih kalau masih sakit doang. Kan terlambat kalau nyawa dari kerongkongan tuh. Kalau masih sakit masih belum terlambat, tapi kan sudah nggak bisa ngapa-ngapain, atau udah nggak bisa berbuat yang maksimal lagi kan. Maka saya ulang, mumpung masih sehat, mumpung masih kuat, mumpung masih diberi kemauan dan kemampuan oleh Allah, mari kita manfaatkan untuk berbuat kebaikan yang Allah ridhoi semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, baik yang hubungannya dengan Allah secara langsung ibadah maupun yang hubungannya dengan sesama dalam masalah muamalah. Nah, ini pesannya seperti itu. Dan yang kedua, nikmat waktu luang. Karena jangan sampai kemudian begitu waktu sudah sempit kita baru sadar. Maksudnya waktu sempit itu mana? Waktu sempit itu waktu di mana ajal sudah tiba, baru tersadar. Nah, sebab ajalnya sudah datang baru tersadar. Akhirnya kan negosiasi. Sebagaimana yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran di surah Al-Munafikun ayat 10 itu. Ketika nyawa mau dicabut, orang munafik teriak, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, andaikan kematianku ditunda sebentar saja, saya mau sedekah dan menjadi hambamu yang soleh. Ayat 11-nya Allah tegaskan bahwa ajal itu tidak bisa dinegosiasikan untuk dimundurkan walaupun cuma sesaat, makanya harus tetap mati. Nah, kita jangan sampai nyesel waktu udah sempit. Nah, kalau mau menyesal sekarang mumpung masih hidup. Karena setua apapun kalau masih hidup namanya sadar. Tapi kalau sudah nyawa di kerongkongan, itulah betul-betul penyesalan yang betul-betul penyesalannya itu. Maka saya ulang, kalau mau menyesal sekarang mumpung masih hidup. Nah, kita manfaatkan waktu luang ini untuk waktu yang kita masih diberi leluasan dari Allah untuk banyak berbuat baik ini, untuk mengerjakan aneka kebaikan yang hubungannya langsung dengan Allah maupun dengan sesama. Izin minum dulu ya. Tangan kanan ya. Takutnya dikira tangan kiri yang online. Tangan kanan. Oh, lanjut. Jadi singkat kata singkat cerita, karena ini makanya kita harus betul-betul, saya ulang, memanfaatkan waktu itu. Dan di samping itu ada sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga. Qala, beliau berkata, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dirajulin pada seorang lelaki, ya wahwa ya'idu, dan beliau sedang menasihati laki-laki tersebut. Apa kata beliau? Ightanim khamsan qabla khamsin. Perhatikan yang 5 sebelum datang yang 5. Yang pertama, syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Jadi mumpung masih muda, Mas Rafli ini, betul ya? Iya, mumpung masih muda. Dik Mulan juga masih, Dik Bulan ya, mumpung masih muda. Keliru Mulan. Dik Bulan, maaf. Betul, Dik Bulan ya? Iya, nanti keliru Mulan itu lagi. Dik Bulan, Mas Rama, mumpung masih muda. Siapa masih muda lagi ini? Iya. Oh, yang kalau kata Ibnu Jauzi itu asal belum 60 ya masih muda. Kalau sudah 60 ya. Wes, singkat kata singkat cerita, mumpung masih muda maka memanfaatkan masa muda itu untuk berbuat kebaikan semaksimal mungkin. Karena apa yang bisa kita kerjakan di hari muda, di saat muda, belum tentu di saat tua kita masih bisa mengerjakannya. Maka kalau kita di usia muda sudah punya kebiasaan yang baik, kok suatu saat di usia tua terhalang dari mengerjakan kebaikan itu karena faktor usia misalnya, yang entah itu faktor usia karenanya kena asam uratnya atau kolesterolnya atau
sarafnya atau apa macam-macam lah. Nauzubillah min syarri dzalik ya. Nah, maka karena kita semasa muda sudah banyak berbuat kebaikan, ketika usia sepuh nggak bisa berbuat itu lagi, insya Allah dalam hadis Sahih Bukhari juga Allah berfirman kepada malaikat, "Aukamakal catat untuknya kebaikan seperti biasanya dia berbuat yang dilakukan itu." Ya, jadi kalau di hadis itu saat dia mukim dan saat dia masih sehat. Itu kalau diteruskan bahkan kata Ibnu Taimiyah saat dia masih hidup, saat matinya tetap akan terus diberi pahala. Untungnya itu hanya berlaku untuk kebaikan, tidak berlaku untuk keburukan. Kalau untuk keburukan repot kita ini. Allah. Makanya mumpung masih muda, milikilah kebiasaan-kebiasaan yang baik agar nanti di hari tua kalau seandainya kita terhalang dari mengerjakan kebaikan itu, kita kayak dapat pensiunan pahala kebaikan itu. Itu satu. Yang kedua kata Nabi, wasihataka qabla saqmika, dan hendaklah memperhatikan saat sehatmu sebelum datang sakitmu. Jadi sebelum datang sakit, mumpung masih sehat, manfaatkan keadaan sehat itu untuk berbuat kebaikan yang sebanyak mungkin. Nikmatnya sehat itu kalau kita sakit. Maka jangan nunggu sakit untuk kemudian menikmati sehat. Mumpung sehat ini kita nikmati, kita syukuri, yang bisa kita kerjakan untuk kebaikan kita kerjakan sebisa yang bisa kita lakukan. Karena kalau sudah sakit belum tentu kita bisa mengerjakan apa yang saat sehat kita bisa mengerjakannya. Saya nggak tahu pernah nggak ngalami sariawan yang lidah sebelah kiri itu, jangankan untuk makan, untuk nelen ludah aja kadang sakit. Di situ kadang kita terhambat baca Al-Qur'annya, ngoten nggih? Terhambat, iya itu baru lidah. Kadang ketika tiba-tiba serak, suara serak itu nggak lancar baca Al-Qur'annya. Ini Rama lagi sakit gigi. Oh tadi. Naik ke atas dia udah nggak tamat. Iya. Ya makanya mumpung kita masih sehat, manfaatkan betul untuk banyak berbuat kebaikan, agar kalau suatu saat kita terhalang dari berbuat baik karena sakit, maka ada malaikat yang Allah pintakan untuk catat untuknya pahala seperti biasanya dia berbuat kebaikan saat dia sehat. Terus kemudian wa ghina'aka qabla faqrika. Perhatikan kayamu sebelum datang fakirmu. Jadi mumpung masih banyak duit, mumpung masih Allah kasih kita kemauan dan kemampuan untuk banyak berbuat kebaikan karena diberi banyak amanah harta misalnya, bahkan plus kekuasaan, maka manfaatkanlah kekuasaan dan jabatan serta harta kita itu untuk berbuat kebaikan sebanyak mungkin. Itu seperti itu. Sehingga orang itu kalau mumpung masih kalau masih banyak duitnya kan asal nunjuk kan jadi. Kalau nggak ada duitnya kan cuma nunjuk aja. Kalau ada duitnya kan insya Allah jadi. Apa masjid ya? Ini jadi. Apa? Tapi kalau nggak ada duitnya cuma nunjuk aja. Secara sunatullah gitu. Mumpung kita masih ada rezeki yang dilapangkan oleh Allah. Mumpung ini sebagian kita masih diberi kekuasaan dan jabatan sebagai RT misalnya gitu ya. Maka buatlah kebijakan yang mensejahterakan, agar kalau suatu saat nanti sudah tidak lagi menjabat, sudah tidak lagi berharta yang banyak misalnya, maka paling tidak ada catatan kebaikan yang sudah biasa kita lakukan di saat kita masih lapang. Itu seperti itu. Terus wa faraghaka qabla syughlika, dan manfaatkan waktu luangmu sebelum datang masa sibukmu. Wallahu a'lam bishawab. Sebagian orang mungkin sering berhalangan datang ke majelis ilmu, sebagian mungkin berhalangan untuk hadir di masjid, sebagian mungkin berhalangan untuk berbuat aneka kebaikan. Itu diantaranya alasannya kan karena kesibukan.
Walaupun ternyata sebagian begitu pensiun juga nggak datang juga, sama aja, ada juga yang begitu. Ya ini kembali pada masing-masing orangnya, karena sebenarnya ini bukan soal sempat atau tidak sempat, tapi soal mau apa tidak mau menyempatkan, sebenarnya begitu. Makanya pantas jawaban hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah itu yang Nabi ajarkan adalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya meninggalkan maksiat dan tidak ada kekuatan untuk taat kecuali dengan pertolongan Allah. Makanya sepatutnya lah kita ini terus mohon pertolongan kepada Allah agar kita ini di semua keadaan kita itu kita mau menyediakan, bukan menyisakan, menyediakan waktu untuk sholat berjamaah, untuk hadir di majelis ilmu, untuk macam-macam. Karena kalau nuruti sibuk ya nggak ada selesainya. Nah ibu-ibu, si ibu rajin ngaji itu masya Allah, berarti bisa mengalahkan kesibukannya. Karena kalau nuruti kesibukan tuh wah ada aja kesibukan tuh, ada aja pokoknya, iya, lah selesai juga. Kalau nggak disempatkan nggak bisa. Jadi memang harus disempatkan dan dipaksakan. Doanya itu Allah mempaksakan gitu. Kalau nggak dipaksakan nggak bisa, harus memang gitu. Dan begini enak ngomongnya aja. Prakteknya kadang apa? Sulit pakai itu. Makanya harus banyak-banyak mohon pertolongan Allah. Allah ma'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. La haula wa la quwata illa billah. Sebenarnya kalau kita ngomong sibuk, saya nggak tahu lebih sibuk mana sih antara kita dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu ya kepala negara, panglima perang, kepala rumah tangga, guru beliau itu, pedagang, ya wis macam-macam lah beliau itu. Tapi ya sempat mimpin sholat berjamaah, beliau ya mimpin majelis ilmu, ya beliau sempat ke pasar, beliau ya sempat mimpin perang, beliau ya untuk keluarganya, beliau ya sempat semuanya. Itu kan bukan karena apa? Pertama pasti karena pertolongan Allah. Tapi yang kedua adalah karena semua itu disempatkan gitu aja. Sebenarnya mohon maaf ya kalau misalnya kita tidak menyempatkan untuk hadir di majelis ilmu, tidak menyempatkan untuk hadir di masjid misalnya, tidak menyempatkan untuk sholat berjamaah misalnya, itu tanpa kita sadari sebenarnya bagi kita Allah itu bukan prioritas gitu maksudnya. Itu tanpa kita sadari berarti kita itu menganggap akhirat itu bukan prioritas gitu aja. Dan saya teringat akan satu riwayat dari Imam Al-Hakim seingat saya itu yang kurang lebih bunyinya begini. Kalau kalian kalau kalian ingin tahu di mana kalian di sisi Allah, lihatlah ke dalam diri kalian di mana Allah bagi kalian. Jadi kalau kalian ingin tahu di mana kalian di sisi Allah, maka lihatlah ke dalam diri kalian di mana Allah bagi kalian. Maksudnya bagaimana? Kalau bagi kita Allah itu penting, maka kita akan dipentingkan oleh Allah. Kalau bagi kita Allah itu nomor satu, maka kita akan dinomorsatukan oleh Allah. Kalau bagi kita Allah itu yang utama, maka kita akan diutamakan oleh Allah. Itu rumusnya. Ya berarti kalau kita menganggap Allah nggak penting, jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri sendiri kalau kita dianggap nggak penting. Kalau kita nggak dipentingkan oleh Allah, maksud saya begitu. Kalau kita tidak menomorsatukan Allah, jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri sendiri kalau kita tidak dinomorsatukan oleh Allah, dinomorsekiankan oleh Allah. Selama ini Allah dinomorsekiankan, ya jangan salahkan Allah kalau kita juga dinomorsekiankan. Jangan salahkan siapa-siapa kecuali sendiri kalau kita selama ini meremehkan Allah atau kita diremehkan, ya jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri sendiri. Makanya kadang kalau ada orang datang itu cerita ke saya, Ustaz udah tahajud, udah doa, udah zikir, udah macam-macam, tapi kok tidak kunjung datang pertolongan Allah. Di antara jawaban saya adalah, selama ini sampean kemana? Selama ini kemana? Kalau kita berani muhasabah diri, seringkali kita temukan nanti ternyata, oh ya Allah, ternyata selama ini saya telah tidak menomorsatukan Allah. Maka pantas kalau Allah tidak nomorsatukan kita.
Selama ini kita tidak mementingkan Allah, makanya Allah tidak anggap kita penting. Selama ini kita ini dan seterusnya. Allahu Akbar. Dan jangan lupa, Allah yang tidak segera mengabulkan doa kita itu adalah Allah yang sama, yang tidak mensegerakan adab ketika kita berbuat dosa. Nah, itu harus diingat juga itu, supaya kita tidak mudah berputus asa dalam hal ini. Allah, maka kembali pada kita sekarang ya, apakah kita akan menomorsatukan Allah atau menomorsetiankan Allah dengan konsekuensinya? Apakah kita akan mengutamakan Allah atau meremehkan Allah? Itu, silakan kembali pada diri kita, karena di mana kita di hadapan Allah itu kembali bagi kita di mana Allah. Jadi di mana kita di sisi Allah, pertanyaannya di mana Allah bagi kita? Itu pertanyaannya. Allahu Akbar. Wa faraghaka qabla syughlika wa hayataka qabla mautika. Dan hidupmu sebelum datang matimu. Itu yang kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, orang kalau semasa hidupnya punya banyak kebiasaan yang baik, ketika meninggalnya nanti kebiasaan baik itu pahalanya akan tetap diberikan seperti biasanya. Ketika beliau menjelaskan hadis Bukhari tadi di antaranya. Makanya mumpung kita masih hidup, manfaatkan untuk banyak berbuat kebaikan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin yang hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama. Besar harapan kita ketika kita meninggal dunia, walaupun kita sudah tidak bisa lagi beramal, tapi pahala amal kita itu terus mengalir untuk kita. Para jamaah sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah. Hari ini kita kita masuk 1 Muharram. Itulah kenapa saya kok sampaikan tentang masalah apa tadi? Al-Hasyr ayat 18 tentang waktu itu. Dan ini termasuk bulan yang mulia ya. Dan dalam hadis Bukhari, puasa yang paling mulia setelah bulan Ramadan itu adalah puasa di tanggal 10 di bulan Muharram, di bulan Muharram, terutama di tanggal 10 Muharram. Asyura namanya, 10 Muharram. Kalau hari Jumat tanggal 1 ini berarti nanti hari Ahad depan, itu tanggal 10 Muharram. Dengan janji dari Nabi Aukamakal dihapus dosanya setahun yang lalu. Agar beda dengan Yahudi, maka Nabi menganjurkan, tidak menganjurkan agar tanggal 9 juga atau tanggal 11-nya juga, kalau sanggup 9, 10, 11 kalau sanggup. 9, kalau nggak sanggup mentok 10 aja nggak apa-apa. Dan dianjurkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an disebutkan Aukamakal, hadisnya kalau kata Imam Nawawi lemah, tapi kata Asy-Syaikh Zainuddin Al-Iraqi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam As-Suyuti, ini hadisnya jalur periwayatannya banyak sekali, sampai menjadi hasan bahkan sahih. Jadi kalau hasan li ghairi, sahih li ghairihi. Apa bunyi hadisnya? Bahkan ini diamalkan oleh Al-Imam Ahmad bin Taimiyah dalam kitabnya Al-Ikhtiyarat. Apa itu? Barang siapa yang melapangkan belanja keluarganya pada tanggal 10 Muharram, maka Allah akan lapangkan belanjanya atau rezekinya setahun yang akan datang. Jadi sampai setahun yang akan datang. Jadi bagi para suami terutama tanggal 10 Muharram ditandai Bu ya, tanggal 10 dilingkari ya. Ya Pak Aswin, Pak Agus, Pak Pur. Siap. 10 Muharram, barang siapa yang melapangkan belanja keluarganya, maka akan dilapangkan oleh Allah rezekinya setahun yang akan datang, sampai setahun yang akan datang. Itu hadisnya, jalur periwayatannya banyak, bahkan hingga menjadi hasan dan sahih kata Imam Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Asy-Syaikh Zainuddin Al-Iraqi, Imam As-Suyuti dan yang lainnya. Ingetin lah. Ya, itu ya, jadi para suami. Kalau sudah dicukup, kalau istri apa Ustadz? Ya gampang, melapangkan anak-anaknya. Kalau anaknya udah lapang, melapangkan keluarga saudaranya, keluarga temannya. Ya, siapa? Melapangkan keluarga orang lain itu juga termasuk insya Allah bagian dari melapangkan keluarga, melapangkan rezeki satu keluarga. Kalau dulu kiai saya Allah yarham itu ketika masuk bulan Muharram itu tanggal 9-nya gitu ya, 9 malam gitu berarti masuk Asyura ya.
besok kan puasa, malamnya itu belum undang tukang bakso, tukang sate, diundang ke pesantren. Santri semuanya suruh makan sepuasnya, tetangga-tetangga suruh makan sepuasnya itu oleh beliau. Kiai saya dulu gitu, kiai saya. Enggak boleh dibungkus, makan di tempat. Ya itu monggo itu terserah dengan mekanismenya itu, tapi saya cuma cerita aja. Itu dari bentuk melapangkan rezeki itu. Melapangkan rezeki, melapangkan belanja untuk keluarga. Ya, ini dipesan-pesan ya untuk suami. Makan Indomie tak? Pokoknya kalau melapangkan belanja untuk keluarga tanggal 10 Muharram, bilang hadisnya apa? Sahih atau hasan atau sahih hadisnya. Itu setahun yang akan datang, sampai dengan setahun yang akan datang, rezekinya akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Nggih, monggo Bu Ratna. Bu Ratna monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak sedikit keluar dari tema Ustaz. Monggo monggo. Agak sedikit keluar dari tema Ustaz. Iya. Jadi ini diskusi saya dengan Raffi. Jadi mumpung ada Raffi. Gini, Oh, Ustaz. Raffi ya, saya pikir Rafli ya. Raffi ya. Oke. Kan banyak yang kita lihat keluarga dengan ekonomi kurang tapi memiliki banyak anak gitu ya. Kalau saya bilang ke Raffi, ya masing-masing anak punya rezeki, iya tapi pendidikannya jelek, ininya jelek. Harusnya kalau orang yang gak mampu itu dia harus membatasi anak. Nah, menurut Ustadz bagaimana Ustadz? Baik. Saya hari Rabu kemarin itu diundang di rumahnya Pak Basuki, mantan Menteri PU itu. Itu saat itu acara 4 bulanan hamilnya putrinya Pak Basuki. Hamil yang ketiga, jadi anak yang ketiga itu. Nah, suaminya itu nanya ke saya gini, boleh nggak Ustadz kalau kita steril, karena steril supaya tidak punya anak lagi. Gitu. Saya jawab gini, pertimbangannya apa? Nanti mengarah kepada pertanyaan Bu Ratna, insya Allah. Pertimbangannya apa Mas? Saya bilang gitu. Kalau pertimbangannya karena khawatir nggak bisa ngasih makan, berarti mengkhawatirkan soal rizki. Itu tidak boleh saya bilang, karena itu sama dengan meragukan kemampuan Allah dalam memberi rezeki pada hamba-hambanya. Saya bilang gitu. Tapi kalau kekhawatirannya khawatir tidak bisa mendidik, itu kalau menurut Imam Syafi'i boleh, gitu. Jadi kalau kata Imam Syafi'i, jadi kalau mau nambah anak, kekhawatirannya bukan soal rezeki. Kalau soal rezeki tidak boleh. Kenapa? Karena itu sama dengan meragukan Allah. Tapi kalau khawatir tidak bisa memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak, tidak bisa mendidik anak-anak dengan baik, itu kalau kata Imam Syafi'i boleh. Iya, kalau kata Imam Syafi'i itu boleh, membatasi kelahiran itu boleh, kata Imam Syafi'i. Jadi pertimbangannya kalau tidak mampu mendidik berarti bukan meragukan Allah, tapi meragukan apa? Iya, kemampuan, iya, menghantam ke dirinya, iya itu. Maka kalau seandainya itu yang jadi pertimbangan Bu Ratna, itu kalau dalam pendapat Imam Syafi'i yang saya ketahui boleh. Gitu Mas Raffi ya? Boleh. Ya boleh gitu. Itu seperti itu. Nah, tapi kalau soal rezeki memang nggak boleh ragu, betul. Jadi statement Mama ada benernya juga. Kalau soal rezeki ya, semua ada rezekinya. Tapi bisa kalau kita bicara kemampuan mendidik, nah disitulah boleh secara fikih jadi pertimbangan. Jadi fikih itu lebih rasional dalam hal ini. Makanya kan kita tidak cukup hanya pakai pendekatan akidah, tapi juga harus pakai pendekatan syariah. Itu seperti itu. Jadi tidak hanya bicara yakin saja, tapi realitanya bagaimana? Itu fikih. Nah, fikih itu lebih realistis dalam hal ini. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya banyak orang yang realistis sih, realnya dihitung betul itu realistis. Saya kira itu ya Mas Raffi sama Bu Ratna ya. Iya. Iya. Nggak, gini, kalau pertimbangannya khawatir soal rezeki tidak boleh. Iya. Ya, tapi kalau khawatir tidak bisa mendidik, itu boleh. Membatasi kelahiran,
karena khawatir tidak bisa mendidik anak itu. Kalau khawatir itu boleh, tidak apa-apa. Kalau ya gitu kan maksudnya kan, iya. Enggak puas. Ya, saya kira itu. Allah a'lam bishawab. Mas saya kemarin pas ditanya itu jawab, pertimbangannya apa Mas pertimbangannya? Kalau pertimbangannya soal rizki, tidak boleh saya bilang. Tapi kalau pertimbangan khawatir tidak bisa mendidik anak dengan baik dan maksimal misalnya, ya monggo silakan. Karena ada orang itu punya pikiran gini juga, dia memutuskan untuk tidak punya banyak anak kandung, karena dia ingin lebih bermanfaat untuk banyak anak orang, gitu. Ada yang begitu. Jadi dia sengaja membatasi kelahiran anaknya, tapi dia punya anak, tetap membatasi kelahiran anaknya untuk supaya dia punya manfaat bagi banyak anak orang gitu. Itu membantu banyak anak orang. Itu kenapa? Itu boleh. Enggak, jadi dia tidak melakukan kemampuan dalam memberikan rezeki, bukan. Tapi dia lebih kepada ingin bermanfaat bagi banyak orang. Membatasi yang anaknya itu dia pertimbangan bukan soal rezeki, bukan. Tapi lebih kepada tadi itu, ingin lebih bermanfaat. Ya wallahu alam, itu urusan dia lah itu. Tapi ya pokoknya satu, tidak boleh karena faktor melakukan rizki itu. Karena masing-masing anak itu ada jatah rizkinya masing-masing. Kalau bahasa Al-Qur'annya kan la taqtulu auladakum khasyatal imlaq. Jangan kamu bunuh anakmu karena takut miskin. Allah tegas mengatakan la nas'alukum rizqa nahnu narzuqukum. Aku tidak minta kepada kalian rizki, justru akulah yang memberikan kepada kalian itu rizki. Nah, jadi makanya tidak boleh kalau soal rizki itu. Tapi kalau faktor khawatir tidak mampu mendidik dengan baik dan benar, ya dipersilakan kalau dalam mazhab Syafi'i yang saya pahami ya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan yang lain. Mau nanya Ustaz. Iya monggo. Kemarin seminggu yang lalu ya saya ikut kajian di Citra Keren di masjid. Itu menarik. Jadi intinya nanti mohon dikoreksi kalau salah. Iya. Jadi kenikmatan terbesar ketika kita hidup adalah ketika kita menikmati kebersamaan dengan Allah. Jadi misalnya kita disuruh introspeksi, introspeksi ya, muhasabah. Coba dalam waktu 1 hari kapan kita kan kalau kebahagiaan kita kan kalau bersama keluarga, nah kebahagiaan terbesar adalah ketika di dunia kita menikmati kebahagiaan ketika bersama Allah. Nah kalau kata para kalau filsufnya agama tuh, jadi bisa 1 detik para sufi. Nah yang paling terasa adalah dia mencontohkan ketika ada kapal turbulens kemarin itu. Nah itu semua orang, ya Allah meskipun dia ateis, tapi menikmati direkam di black box-nya, semua bilang ya Allah. Nah itu adalah ketika orang di saat itu menikmati atau mengingat bahwa segala sesuatunya hanya kepada Allah. Nah, itu yang saya pengen terapkan. Gimana ya caranya kita bisa selalu menikmati kebersamaan dengan Allah? Caranya gimana? Ya, sebenarnya memang selain Allah nggak ada yang penting sebenarnya. Jadi selain Allah nggak ada yang penting sebenarnya. Termasuk diri kita pun nggak penting sebenarnya. Yang penting itu memang hanya Allah yang penting itu. Maka ketika kita mengatakan bahwa hidup kita ini harus selalu bersama dengan Allah, karena memang yang penting itu. Kita ini nggak penting, bahkan nyawa kita juga nggak penting. Yang penting itu Allah sebenarnya. Itu. Maka ketika kita merasakan bahwa yang penting itu Allah, maka semua kan kita Allahkan. Ketika bersama dengan istri, kita Allahkan istri itu. Dengan apa kita syukuri? Alhamdulillah punya istri, alhamdulillah punya anak. Kita Allahkan semua. Alhamdulillah kita gali potensi bagaimana dengan istri saya bisa semakin dekat dengan Allah. Bagaimana dengan anak saya bisa semakin dekat dengan Allah. Bagaimana dengan keluarga saya akan semakin dekat dengan Allah. Ketika kita bekerja, bagaimana pekerjaan saya semakin dekat dengan Allah. Semua orientasinya Allah. Kenapa? Karena maaf kalau dikasarkan, anak, istri semua nggak penting. Yang penting itu Allah sebenarnya. Gitu. Sebenarnya gitu. Tapi Allah nyuruh kita menikmati kebersamaan dengan keluarga agar kita bisa bersyukur. Ujungnya Allah lagi. Gitu. Kita harus mencari rezeki yang halal dan thayyib agar kita bisa menikmati hidup dengan penuh rasa syukur. Ujungnya Allah juga. Gitu. Pokoknya semua ujungnya Allah. Karena memang selain Allah nggak ada yang penting. Gitu. Puncak dari kenikmatan adalah perjumpaan dengan Allah nanti itu.
Bidadari kan cuma cemilan saja di surga itu. Ya kan, di bidadari itu cuma cemilan saja kan. Pokok nikmatnya adalah perjumpaan dengan Allah. Itu seperti itu. Maka Allah kan semua yang ada di kita, Pak. Ketika Bapak menikmati kehidupan Bapak itu diallahkan. Menikmati kebersamaan dengan keluarga itu diallahkan. Makanya kan Allah bilang di surah Az-Zukhruf ayat 67 itu apa kata Allah? Al-akhillau yauma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Para kekasih itu nanti di akhirat bisa berhadapan sebagai musuh kecuali orang-orang yang bertakwa. Suami istri mesra, intim, harmonis di dunia. Kalau bingkainya tidak takwa, ujungnya akan berhadapan sebagai musuh. Kenapa? Kalau sampai istri masuk neraka karena tidak ada bingkai takwa, jangan dikira istri tidak menuntut suami. Kalau suami tidak pernah mengingatkan, tidak pernah menasihati, tidak pernah mendoakan misalnya. Itu yang sering saya contohkan Al-Ahzab ayat 66 sampai 68 itu kan. Nah, makanya supaya orang tua dan anak tidak berhadapan sebagai musuh, maka bingkai hubungan kita dengan takwa. Bingkai hubungan kita dengan takwa. Karena kalau tidak, rentan nanti di akhirat akan berhadapan sebagai musuh. Maka bersama dengan Allah itu tidak hanya sebatas pada masa yang menegangkan ketika di pesawat itu, Pak, tidak hanya itu. Dan kita jangan pada saat begitu aja begitu. Bahkan dalam kondisi bahagia pun kita bisa mengallahkan kebahagiaan kita. Dengan bersyukur itu, mengallahkan kebahagiaan dengan bersyukur, mengallahkan istri dengan bersama-sama saling bergandengan tangan untuk taat kepada Allah. Bapak sama Bu Ratna saling bergandengan tangan untuk saling menguatkan guna dekat dengan Allah. Maka itu namanya Bapak telah mengallahkan kondisi Bapak dengan Bu Ratna. Ketika Bapak dan Raffi, Ibu dan Raffi dan Mas Rama dan Dik Bulan saling bersinergi untuk saling menguatkan guna untuk selalu menuju kepada Allah, itu namanya mengallahkan potensi kita yang ada di dunia ini. Dan itulah kenikmatan yang paling nikmat, yang akan berujung pada kenikmatan yang sesungguhnya, Pak. Makanya orang yang bingkai hubungannya takwa, itu insya Allah kebahagiaannya di dunia berbanding lurus dengan kebahagiaan di surga, Pak. Insya Allah. Ngatan nggih, Pak? Wallahu a'lam bishawab. Enggak. Ini saya berhadapan dengan sufi yang sesungguhnya ini. Pak Yatsen sufi yang sesungguhnya. Di kudeta lagi. Oh, di kudeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kajian kita ini cocok dengan waktunya, Ustaz. Ya, Ini 1 Muharram atau 2 Muharram sekarang ya? masuk 2, Pak. Hari ini tadi 1. Nafsun maqaddamat liwat. Ya, Ustaz ya. Dari sisi ilmu manajemen, silakan. Itu. Mungkin kalau saya pikir ya ilmu manajemen ini mengevaluasi yang ke belakang, Betul. membuat rencana ke depan lebih baik. Betul. Tidak salah. Jadi Ustaz, segala sesuatunya Allah. Dulu tuh tujuan hidup kita apa, Ustaz? Masuk surga. Terakhir lain lagi, Ustaz. Ridho Allah. Mana yang benar, Ustaz? Pertanyaan Bagus. Baik. Sebenarnya gini. Oh iya, ingin masuk surga itu sepatutnya kita ingin lah. Karena surga itu rahmat Allah. Jangan nggak ingin masuk surga, karena surga itu rahmat Allah. Jadi kita ingin masuk surga karena surga itu rahmat Allah. Kita nggak mau masuk neraka karena neraka itu murka Allah. Intinya itu bukan soal fisiknya, tapi lebih kepada karena ini hakikatnya murka Allah, maka jangan sampai kita masuk neraka. Nah, saya ingin masuk surga karena ini hakikatnya rahmat Allah. Nah, tujuan kita bukan surga, karena surga itu makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk melayani kita, bukan tujuan dia. Jadi surga itu bukan tujuan. Surga itu makhluk yang Allah ciptakan untuk melayani kita, insya Allah. Semoga kita terus dilayani surga, amin, insya Allah. Jadi kalau kita menjadikan surga sebagai tujuan, itu keliru. Tujuan kita adalah perjumpaan dengan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itu sebagai nikmat terbesar surga. Nah, jadi kenapa dan Allah maunya ketemunya sama hambanya di surga, gitu aja deh. Jadi Allah maunya ketemunya dengan hambanya itu di mana? Di surga. Nah, makanya kita ingin masuk surga, Pak. Karena ingin ketemu dengan Allah itu. Karena nikmat terbesar surga adalah perjumpaan dengan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih
falyamal amalan salihah wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapapun yang berharap perjumpaan dengan Allah, maka hendaklah dia beramal saleh dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Jadi saya ulang, kita semua ingin masuk surga karena surga adalah rahmat Allah. Dan surga bukan tujuan karena dia adalah makhluk yang Allah cipta untuk melayani kita. Tujuan kita adalah perjumpaan dengan Allah. Berjumpa dengan Allah berarti kita berharap ridho Allah, cinta Allah, rahmat Allah dan seterusnya. Saya kira ngoten Pak Purnama nggih, wallahu a'lam bishawab. Nggih. Monggo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Udah wabarakatuh. terjawab. Mau saya tanya, terjawab Ustaz. Oh, sudah? Ada Ya, lagi? Ustaz ya. Kemudian bahwa tadi itu saya menanya bahwa saya pernah mendengar sebuah kisah, bahkan hadis pun menyatakan yang banyak itu bahwa masuk surga itu adalah karena rahmat Allah. Betul, tidak salah. Itu boleh saya tanyakan ini. Ya, terus kita jadi mutakin dan segala macamnya itu. Korelasinya gimana itu Ustaz? Iya, sudah. Ya, soalnya pernah saya mendengar sebuah kisah Ustaz, bahwa seorang ahli ibadah, bahwa tidak sedetik pun hidupnya itu tidak beribadah. Pada saat dia wafat, kemudian bertemu di Allah memerintahkan kepada mereka bahwa Allah memerintahkan bahwa masukkan dia ke dalam surga karena rahmat. Iya. Kemudian orang itu protes, Iya. loh ibadah saya kemarin di mana? Iya. Dia Sampai itu. Hah? Sampai ibadah tapi Ya kok bukan karena ibadah saya, bukan karena amalan-amalan saya, bahkan hampir dia itu diakui oleh Allah bahwa satu detik pun tidak ada yang tidak mengikuti perbuatannya yang tidak ibadah. Tapi tetap dia masuk surga itu karena rahmat Allah. Betul, tidak salah. Ya betul, tidak salah itu. Kita ini kalau mau nuntut kesempurnaan, siapa yang bisa sempurna di antara kita? Maka kata para ulama, yang Allah tuntut dari kita itu bukan kesempurnaan, tapi kebersediaan untuk taat, kesungguhan untuk taat. Makanya dalam sholat pun itu ada doa wajburni, tutupilah kekurangan-kekuranganku ya Allah. Itu luar biasanya Allah itu. Makanya saya ulang sekali lagi, kita ini tidak dituntut sempurna, tapi dituntut untuk taat. Kebersediaan kita untuk taat itulah yang dinilai oleh Allah. Mujahadah kita, kesungguhan kita itu, bukan kesempurnaan kita. Karena tidak ada yang sempurna. Kalau ngomong sempurna, siapa yang bisa sempurna? Siapa yang jamin 100% bahwa kita dalam sholat tidak ada cacatnya? Siapa yang berani menjamin 100% bahwa kita di dalam puasa tidak ada cacatnya? Siapa yang berani? Tidak ada yang bisa jamin, kecuali Allah kan. Nah, makanya kalau Abil Hasan Asyadili, beliau mengatakan begini, saya yakin ibadah saya diterima oleh Allah bukan karena baiknya saya, tapi karena maha baiknya Allah. Saya yakin tobat saya diterima oleh Allah bukan karena baiknya saya, tapi karena maha baiknya Allah. Itu seperti itu. Nah, makanya betul kata Pak Yasin bahwa ada orang yang sudah 500 tahun dalam hadis itu dia beribadah kepada Allah, tapi ternyata dibandingkan dengan nikmat Allah, satu nikmat mata saja itu sudah tidak terbayar. Nah, lantas kemudian kalau mau dihitung-hitung pakai itu nggak cukup ternyata untuk masuk surga, karena surga itu mahal. Makanya jangan berangkat sendiri, harus bareng-bareng. Kalau kita berangkat sendiri, punya ongkos berapa kita itu? Makanya nanti masuk surga itu pakai rombongan. Wasiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Nah, kita bikin majelis ilmu seperti ini kan, besar harapan kita nanti kita masuk surga dengan rombongan pusatnya, itu rombongannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan punya komunitas goes, komunitas pingpong, komunitas mancing. Yang penting halal, mubah, silakan, tidak ada masalah. Tapi harus punya majelis seperti ini, yang mudah-mudahan ini tersambung ke pusatnya nanti, yaitu majelisnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ngoten nggih, amin Allahumma amin insyaallah. Nggih, monggo silakan kalau ada. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hadis yang tadi itu cukup menarik ya, bahwa ada orang 500 tahun beramal, Ya.
tapi nggak masuk surga. Betul. Masuk surga akhirnya karena rahmat Allah. Ya, masuk surga Karena rahmat Allah. Ya artinya begini. Di dalam ayat ini kan ati Allah wa ati Rasul. Ya. Aku terhamba. Ya. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya supaya agar kamu mendapat rahmat. Rahmat tuh. Nah, tapi kalau ada orang yang kemudian beribadah tapi tidak masuk surga, amalnya dengan amalnya berarti tidak semua amal itu, ya kan? Itu karena ketaatan. Bisa jadi amalnya itu ya karena ria atau apa ya. Saya kira mungkin arahnya hadis itu seperti itu kan. Ya itu aja saya. Ya. Ya. Bisa. Cuma saya mau sampaikan gini aja. Ini kalau kita pakai kalau kita ngeyel pakai matematika kita ya. Tapi penjelasan Pak Suhaidi bisa juga bisa. Tapi saya mau tambahkan gini, Pak. Kalau kita ngeyel pakai matematika kita, bahwa kita memaksakan bahwa dengan amal kita berhak masuk surga itu. Kata para ulama itu gini. Maaf ya, surga itu selamanya apa sementara? Selamanya. Kita beramal berapa lama? Seumur kita kan? Ya, mau berapa lama kita? 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun pun artinya nggak lama ya. Kalau kita mau pakai matematika kita, 100 tahun kali berapa lah, kali 10 atau kali 700, artinya bilangannya masih ada ya. Artinya nggak selamanya. Jadi taruhlah misalnya gara-gara amal kita masuk surga, berarti kita nggak selamanya di surga. Kenapa? Karena kita pakai kalkulasi amal. Iya, tapi nyatanya Allah kasihnya selamanya. Itu kalau bukan karena rahmat Allah nggak bisa itu. Kalau bukan karena, makanya kata para ulama gini, kok bisa ya Ustadz ya? Kok bisa ya? Ada orang nanya ke ulama itu, kenapa ulama usul fikih? Kenapa kok bisa orang yang beramal sementara tapi bisa masuk surga selamanya? Ulama usul fikih itu jawabannya sederhana. Jelas pertama karena rahmat Allah itu, tapi beliau penggunaan hadis. Hadisnya gini, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwasanya amal itu dengan niat, harus ikhlas dan tinggi. Dan setiap amal itu, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Pertanyaannya gini sekarang, kita berniat beriman sementara apa selamanya? Itulah kenapa kita dianggap sudah beriman selamanya. Dan dianggap kita berhak mendapatkan pahala surga selamanya. Itu karena rahmat Allah. Padahal kita belum beramal selamanya. Karena kita baru niat aja udah diberi pahala sekali utus seperti sudah mengamalkan. Kita, alhamdulillah, masya Allah, pengen jadi orang baik. Selamanya apa sementara? Itulah kenapa kita kok diberi pahala masuk surga selamanya. Padahal kita tidak beramal selamanya. Nah, saya setuju dengan niat tadi itu. Asal niat kita benar tadi untuk menjadi beriman selamanya, baik selamanya karena Allah, surga selamanya. Itu. Ya, itu sampai pas masuk surga. Oh, maaf nih, udah habis. Di dunia kembali ke neraka. Maksudnya gitu kan? Iya, jangan sampai gitu ya, betul. Tapi nggak ada kan yang kayak gitu. Ya makanya karena rahmat Allah tadi itu. Walaupun kita nggak sempurna, tapi niat kita tetap harus. Iya, betul. Selamanya. Betul, tidak salah itu. Kita nggak tahu kan, tapi kalau. Iya betul. Jelas ya? Yang lain silakan. Ibu ada, silakan. Bu Yuli, Bu Nani, apa ujian bahasa Arab? Oh, bab tentang tamyiz. Oh, tamyiz itu metode belajar bahasa Arab maksudnya. Oh, metode tamyiz. Nah itu selamanya karena niat. Iya, betul. Baik, Bapak dan Ibu, kalau tidak ada lagi yang bertanya, terima kasih Ustaz. Oke, sami-sami. Menyampaikan tambahan lagi materi, ya. Jadi mudah-mudahan ini membuka wawasan kita, ya, mencerahkan hati dan pikiran kita untuk selalu istiqomah, selalu meningkatkan ketakwaan kita. Saya kira hari ini, malam ini cukupkan. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Aswi dan keluarga, Pak Ustadz juga, dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang kebetulan hadir pada malam hari ini. Mari kita sama-sama tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.